tanggal 7 April 2022 sebesar Rp16.100.627. Penerimaan infak KD Nur Laila Jalan Kiwe nomor 3 bulan Maret 2022 sebesar Rp100.000. Sumbangan Haji Nur Laila Jalan Kiwe nomor 3 sebesar Rp400.000. Pengelolaan biaya salat tarawih pada tanggal 7 April 2022 sebesar Rp400.000. Saldo pada hari ini sebesar Rp16.200.627. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang semoga terus senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita jamaah sekalian untuk terus menyampaikan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga di malam yang mulia ini, di malam yang ketujuh dari bulan suci Ramadan, kita masih istiqomah untuk terus melaksanakan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kita hanya kepada Allah di bulan suci yang mulia ini. Sungguh ini semua jamaah sekalian tidak lepas dari nikmat iman dan nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salam salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan juga para sahabatnya, keluarga-keluarganya serta orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan ini adalah bahwasanya di bulan suci ini adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah sekalian adalah hikmah terbesar, karunia yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, terkhusus kepada kita umat Islam. Dan nikmat Al-Qur'an ini jemaah sekalian juga adalah mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian sebagaimana kita ketahui bahwasanya mukjizat Nabi kita itu banyak, ya. Di antara mukjizat Nabi kita
kita Muhammad SAW adalah bahwasanya Nabi kita mampu membelah bulan, ya, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih. Dan juga di antara mukjizat Nabi kita adalah bahwasanya keluar, ya, air dari jari jemari Nabi kita Muhammad SAW. Namun mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita jemaah adalah mukjizat Al-Quran yang akan selalu ada dan tetap eksis walaupun Nabi kita Muhammad SAW telah wafat dan meninggal dunia. Ya, berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya. Ya, mukjizat Nabi Musa yang tongkatnya bisa membelah lautan, ya, yang berubah menjadi ular. Mukjizat Nabi Isa yang mampu menghidupkan burung dari tanah liat. Ketika mereka telah wafat, para nabi telah wafat, maka berakhirlah mukjizat mereka. Kecuali mukjizat Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran. Ya, walaupun Nabi kita telah wafat, akan tetapi mukjizat yang berupa Al-Quran itu akan terus ada dan berlaku hingga akhir zaman. Ya, ini adalah keutamaan mulai dari mukjizat Nabi kita berupa Al-Quran. Dan jamaah sekalian, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan kita dengan diturunkannya Al-Quran di bulan suci yang mulia ini. Oleh karenanya kata ulama kita bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Ya, makanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu berupa Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia karena mukjizat beliau adalah Al-Quran. Oleh karenanya, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran ini, maka marilah kita dekat dengan Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Makanya Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Namun pertanyaan jemaah sekalian, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran ini terkhusus di bulan suci yang mulia ini? Maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jemaah sekalian, terutama bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran di bulan suci yang mulia ini, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Yang pertama jemaah sekalian adalah dengan senantiasa meluangkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jika di antara kita ada yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka programkan dalam bulan suci yang mulia ini jemaah sekalian adalah paling minimal kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan suci yang mulia ini. Atau jika di antara kita ada yang mungkin masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran baru lancar, maka jamaah sekalian paling tidak ada program setiap hari kita membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, atau 3 halaman. Jangan sampai hari-hari di bulan suci ini jamaah sekalian itu lewat berlalu tanpa kita membaca sedikit pun dari Al-Quran di bulan suci yang mulia ini. Dan membaca Al-Quran jamaah sekalian sudah banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Nabi kita mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf saja kata Nabi, ya, satu huruf, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi kita mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Maka pada kata alif lam jamaah sekalian itu kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Dan di bulan Ramadan semua pahala kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah jamaah sekalian yang membuat kita terkadang enggan untuk membaca Al-Quran? Ya, Allah menjadikan pahala yang luar biasa bukan pada setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, bukan pada setiap surah Al-Quran yang kita baca, juga bukan pada setiap juz Al-Quran yang kita baca, akan tetapi pada setiap huruf-huruf Al-Quran yang keluar dari mulut kita saat kita melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Dan jika di antara kita jamaah sekalian ada yang mungkin masih terbata-bata, belum lancar membaca Al-Quran, masih sangat sulit ketika membaca Al-Quran, maka jangan kita berputus asa, jangan kita bersedih. Mungkin jamaah di sini ada yang
sudah tua misalkan yang kurang lancar membaca Quran, maka berusahalah jamaah sekalian. Kalau kenapa Nabi kita mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatada'u fihi wa 'alaihi wa huwa 'alaihi syahid falahu ajran. Yang terbata-bata kurang lancar membaca Quran, maka jangan bersedih. Teruslah berusaha membaca Quran. Karena kenapa? Dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, dua pahala. Pahala usahanya dan pahala membaca Al-Quran. Ya. Dan jemaah sekalian, ada kisah yang menarik ya dari sahabat yang mulia, salah seorang panglima perang ya, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat yang kali ini jemaah sekalian adalah panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan bahwasanya Khalid bin Walid ini setiap memimpin peperangan maka pasti akan selalu berakhir dengan kemenangan. Ya. Apakah sebelum Khalid bin Walid masuk Islam? Ya, karena sebelumnya ya Khalid bin Walid ini adalah panglima perang kafir Quraisy yang berhasil memperondakan barisan Rasulullah di perang Uhud. Kemudian Khalid bin Walid ini masuk Islam ya di tahun ke-8 Hijriah. Maka Rasulullah dan para sahabat bergembira dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid ini jamaah menghabiskan waktunya, umurnya di medan jihad, di medan peperangan. Namun ada satu ungkapan yang sangat mengharukan, yang menggetarkan hati-hati kita, jamaah sekalian. Terutama bagi kita yang mungkin ya tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Ya. Khalid bin Walid mengatakan, laqad mana'ani katsiran min al-qira'ati al-jihad fi sabilillah. Ya, seakan-akan Khalid bin Walid ini bersedih dan mengatakan karena Khalid bin Walid ini termasuk sahabat yang kurang pandai membaca Al-Quran, disebabkan waktunya habis di medan jihad. Maka Khalid bin Walid mengatakan, sungguh jihad fi sabilillah telah menghalangiku dari membaca Al-Quran. Ya, subhanallah jamaah sekalian. Ya, beliau bersedih karena kurang waktunya untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Padahal waktu yang dihabiskan oleh Khalid bin Walid untuk apa jamaah sekalian? Untuk jihad. Ya, jihad fisabilillah yang keutamanya yang kata Rasulullah, puncak segala urusan itu adalah jihad fisabilillah. Ya, di mana orang mati syahid, maka ya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi beliau tetap bersedih, menyesal, seakan-akan beliau ingin mengatakan seandainya waktu bisa terulang, maka saya ingin juga menghabiskan banyak waktu saya untuk membaca dan belajar Al-Quran. Maka apakah lagi bagi kita jamaah sekalian, mungkin ya kesibukan kita bukan jihad, ya, atau mungkin kita didalilkan dengan waktu-waktu kita, dengan HP kita dan seterusnya, dan kita terkadang lupa untuk membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci yang mulia ini, jangan sampai jamaah sekalian hari itu lewat, waktu itu berlalu kecuali kita tidak membaca Al-Quran di bulan suci yang mulia ini. Kemudian kedua jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan agar bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran di bulan suci yang mulia ini adalah dengan senantiasa berusaha meluangkan waktu kita untuk mendengarkan dan berusaha memahami Al-Quran, kitab Allah yang mulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran itu dibacakan, ya, Al-Quran dibacakan, maka diamlah dan dengarkan dengan seksama, la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antara sunnahnya jemaah ketika Al-Quran dibacakan adalah kita mendengarkannya dengan seksama. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW pernah meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran kepadanya. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa ilaka unzil." Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Quran untukmu padahal Al-Quran itu diturunkan untukmu, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, sungguh aku suka mendengarkan Al-Quran itu dibacakan kepadaku. Maka
Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa, lalu ketika sampai tiba di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika syahidan wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, bagaimanakah wahai Muhammad jika kami, kata Allah, mendatangkan setiap umat itu seorang rasul dan kami mendatangkanmu sebagai saksi atas umatmu. Maka ketika mendengarkan ayat ini jamaah sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja ya menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat ini dan mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Qif, berhentilah wahai Abdullah bin Mas'ud." Seperti inilah jamaah sekalian, Nabi kita berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa menangis ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Pertanyaannya jamaah sekalian, pertanyaan yang menggugah hati kita, sudah berapa kali kita senantiasa juga menangis ketika Al-Quran diperdengarkan kepada kita? Sudah berapa kali jamaah sekalian kita meneteskan air mata ketika kita membaca Al-Quran? Ataukah mungkin kita tidak pernah lagi merasakan sedih ketika mendengarkan Al-Quran? Ataukah mungkin kita tidak lagi takut ketika ayat-ayat tentang neraka Allah dibacakan kepada kita? Lalu kita tidak takut khawatir dengan kondisi kita di hari kiamat kelak? Ataukah ketika ayat-ayat surga Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada kita, tidak ada rasa rindu dalam diri kita untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita menangis dari kondisi diri kita yang mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW telah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainani la tamassuhum an-nar yaumil qiyamah. Ainun bakat min khasyatillah. Di antara dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk usaha kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran adalah berusaha untuk mengamalkan setiap isi dari kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi pernah datang kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, dan bertanya, bagaimanakah akhlak budi pekerti Rasulullah SAW? Maka Aisyah menjawab dan mengatakan, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya apa jamaah sekalian? Bagaimana engkau mendapat Al-Quran, maka seperti itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini tidaklah diturunkan sebagai potongan-potongan ayat yang mungkin dibaca pada kondisi-kondisi tertentu saja. Al-Quran ini jamaah sekalian juga bukanlah potongan-potongan ayat yang mungkin dijadikan hiasan-hiasan di rumah-rumah kita, akan tetapi Al-Quran ini Allah turunkan untuk dibaca, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dan untuk diamalkan setiap isi dan kandungannya. Dan ketika kita telah berusaha untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya, dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari, maka disinilah kita akan mendapatkan kemuliaan Al-Quran itu yang sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada yang sekalian, dan semoga bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi diri kita semua untuk semakin dekat dan kembali kepada Al-Quran, di mana orang-orang yang hidup bersama dengan Al-Quran akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hada